Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Kita belajar bab ke-7 mengenai bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Yaitu ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional, yaitu bioteknologi secara tradisional. Cara membuat produknya dengan memanfaatkan mikroorganisme, bisa bakteri, bisa juga jamur, yang melibatkan proses fermentasi atau peragian yang dikenal dengan pernafasan anaerob, yaitu pernafasan tanpa memerlukan oksigen. Yang kedua adalah bioteknologi modern, yaitu bioteknologi yang melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Perbedaannya adalah biologi konvensional atau tradisional menggunakan mikroorganisme secara langsung, yaitu tadi bakteri atau jamur. Kemudian diproduksi dalam jumlah yang terbatas, tidak menggunakan prinsip ilmiah, sehingga bisa dilakukan oleh siapa saja. Biayanya murah. Kemudian kalau bioteknologi modern menggunakan makhluk beserta komponennya, menggunakan prinsip ilmiah, dapat diproduksi secara massal dalam jumlah yang sangat banyak, dan kemudian biayanya mahal, sehingga yang bisa melakukan adalah para ilmuwan. Bioteknologi pangan, kita mengenal dalam lingkungan kita atau dalam kehidupan sehari-hari. Bioteknologi pangan ini antara lain adalah produksi kecap yang difermentasi oleh jamur Aspergillus wenti, kemudian Aspergillus soya. Kemudian kalau tape, bahannya dari singkong yang difermentasi oleh jamur Saccharomyces cerevisiae, yang awalnya adalah dari amilum akan diubah menjadi glukosa dan alkohol. Kemudian tempe berasal dari kedelai yang difermentasi oleh jamur Rhizopus oryzae atau juga Rhizopus oligosporus. Kemudian pembuatan roti dibantu atau difermentasi oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Bioteknologi pangan lainnya adalah oncom yang berasal dari ampas tahu, difermentasi oleh Neurospora crassa. Kemudian keju, susu yang difermentasi oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus. Bakteri lainnya adalah yang bisa fermentasi keju adalah Streptococcus thermophilus. Kemudian yogurt berasal dari susu yang difermentasi oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, dan Streptococcus thermophilus. Nata de coco yang awalnya dari air kelapa
difermentasi oleh bakteri Acetobacter psillinum. Kemudian bioteknologi pertanian, di antaranya produksinya adalah jagung BT. Tanaman jagung ini disisipi oleh bakteri Bacillus thuringiensis sehingga membuat tanaman jagung tahan terhadap hama. Kemudian padi jenis golden rice, padi yang mengandung vitamin A, dengan cara mengambil gen pengkode pembentuk provitamin A atau beta karotin dari wortel, kemudian disisipkan ke tanaman padi. Prosesnya namanya adalah teknik rekayasa genetika. Pertama, menyiapkan potongan DNA yang mengandung gen tertentu yang diharapkan. Misalnya tadi adalah vitamin A dari wortel. Kemudian menyiapkan vektor atau perantara plasmid dari bakteri Agrobacterium tumefaciens. Kemudian merekombinasi potongan DNA dengan plasmid, dan rekombinasi DNA tadi dimasukkan ke dalam sel makhluk, yaitu bisa bakteri atau bisa tanaman multiseluler. Bioteknologi kesehatan, di antaranya kita kenal antibiotik yang fungsinya untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Contoh dari antibiotik yang dihasilkan oleh jamur adalah pertama, penisilin yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Kemudian antibiotik yang kedua adalah streptomycin yang dihasilkan oleh jamur Streptomyces griseus. Dan yang ketiga, neomycin yang dihasilkan oleh jamur Streptomyces fradie. Dan yang keempat, tetrasiklin yang dihasilkan oleh jamur Streptomyces aureofaciens. Yang kelima, antibiotik contohnya adalah bacitracin yang dihasilkan oleh jamur Bacillus licheniformis. Kemudian bioteknologi kesehatan yang kedua adalah vaksin. Contoh yang paling familiar oleh kita di tahun 2020 ada vaksin yang ketiga antibodi monoklonal, dan yang keempat insulin sintetis. Vaksin dimasukkan ke dalam tubuh sehingga merangsang tubuh membentuk antibodi yang akan meningkatkan proses peningkatan kekebalan tubuh manusia. Antibodi monoklonal berfungsi untuk mengobati penderita penyakit kanker. Insulin sintetis gunanya untuk mengontrol kadar gula dalam darah pada pasien diabetes. Tadi vaksin yang kita kenal di tahun 2020 adalah vaksin COVID-19 yang kita sudah jalani kemarin untuk meningkatkan kekebalan tubuh melawan penyakit COVID-19. Kemudian ada bioteknologi peternakan. Di sini ada
sapi transgenik. Lihat badannya, dagingnya begitu tebal dalamnya. Ini adalah hasil dari bioteknologi peternakan, yaitu sapi penghasil daging dan sapi penghasil susu. Kemudian bioteknologi lingkungan. Bila ada lingkungan yang tercemar oleh polutan, misalnya air laut yang ketumpahan minyak sehingga permukaannya menjadi tertutup oleh minyak, maka cahaya matahari tidak dapat menembus perairan, menyebabkan tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis dan akhirnya mati. Hewan laut tidak bisa bernapas atau mendapatkan makanan, yaitu karena tumbuhannya mati. Dalam menanggulangi pencemaran tersebut, ilmuwan memanfaatkan Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak. Hal itu dikenal dengan nama bioremediasi, pemanfaatan bakteri untuk mengurai polutan yang mencemari lingkungan. Bioteknologi forensik. Di sini, forensik merupakan aplikasi teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal, yaitu menggunakan tes sidik jari atau juga menggunakan teknik DNA fingerprinting atau sidik DNA. Tapi bioteknologi tersebut tetap ada dampak kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi tersebut diantaranya dampak lingkungan, yaitu organisme transgenik dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan. Ini disebut dengan polusi gen. Maksudnya adalah keanekaragaman itu akan berkurang karena sudah dicampur tangan dengan keinginan manusia. Misalnya tadi sapi modelnya seperti itu semua, yaitu yang badannya tumbuh banyak lemak sehingga keanekaragaman bisa berkurang. Dampak kesehatan, misalnya penggunaan alkohol yang disalahgunakan, maka akan menjadikan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Dampak sosial, dampak ekonomi, misalnya pada negara maju yang mengembangkan produk transgenik, maka negara yang berkembang akan kalah ekonominya karena dia tidak bisa memproduksi dalam skala besar tadi untuk mencukupi kebutuhan. Demikianlah materi bioteknologi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.